Pernikahan beda usia S3. Bab 004-257. Dulu Atalarik akan selalu marah juga kalau dibilang mirip dengan menantunya, tapi setelah dirasa-rasa dia tak keberatan akan hal itu. Mirip Alex, berarti muka kamu boros kalau dibilang mirip saya. Malah kayak seumuran kita, mikirin apa? 21. Sih kamu Alex. Sampai cepat tua gitu. Anak juga baru 2. Belum punya cucu. Kok malah makin tua? Ledek Boril. Ya gimana Alex nggak cepat tua punya mertua kayak lo, bang? Salah dikit potong gaji, dijudesin, diomelin. Kan stres jadinya, ucap Andika lagi. Duh, omnya ini memang sangat mengerti sekali Alex, tapi Alex takut kalau mertuanya nanti akan sensi kalau sudah disindir begini. Emangnya saya gitu Alex? Nah kan, mulai Raja Drama sudah mengeluarkan manuvernya. Yang entah mengapa Alex masih takut saja, dia pun menggelengkan kepalanya cepat. Enggak pak. Wah, jangan bohong kamu Alex, jujur itu lebih baik biar mertuamu itu sadar kalau selama ini kamu tuh udah dizolimi. Alex menggelengkan kepalanya cepat. Andaikan dia sedang menonton televisi maka dia akan meraih remote untuk mengganti channel perdebatan dua bapek-bapek berjenggot dengan beberapa helai uban yang tak malu bertengkar di depan anak-anak mereka itu. Nanti juga lo kalau punya menantu kayak gitu Bram. Kerjaan lo pasti marahnya lebih dari gue. Gak lah. Coba aja. Hei, ingat umur. Peringatan dari Cindy barusan berhasil menengahi kedua putranya. Ayo kita makan dulu lah. Ajak Cindy. Para orang dewasa pun kemudian menuju ruang makan dengan berbagai jenis menu yang memang sudah disediakan oleh sang nyonya untuk anak cucunya. Sesuai dengan kebiasaan Cindy, setiap akhir bulan diwajibkan untuk berkumpul bersama. Loh, kalian gak ikut? Tanya Cindy pada cucu cicitnya yang masing-masing sudah berdiri namun tidak menuju ruang engkan melainkan ke arah kolam renang. Mau ke kolam eyang? Nanti aja. Ucap Gibran. Ya udah nanti panggil yang lainnya ya, kita makan bersama. Oke Omna. Ucap Ziko dan Gibran bersamaan. Sedangkan si sulung Azam yang paling tinggi di antara yang lain hanya tersenyum simpul pada sang nenek. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku depan celana kanvas pendeknya kemudian mengikuti Ziko dan juga Gibran untuk sampai ke kolam renang sambil mendengarkan mereka mengobrol. Kirain keluarga kita aja ya bang, gak tahunya semua, celoteh Ziko pelan pada sang kakak yang berjalan di belakangnya. Tapi Azam tak menjawab. Remaja bernetra abu itu fokus pada jalannya. Malah Gibran yang menimpali. Kayak zebra cross ya. Awas aja disangka buat fashion nih kita, protes Gibran. 22. Citayam kali ya. Fashion Week. Timpal Ziko lagi. Keduanya lalu tertawa. Sampai di tepian kolam renang sudah ada keempat saudara mereka, yaitu si kembar Zidan dan Sia, juga adik kembar mereka Gaswan dan juga Gavi. Azam dan Zidan saling melihat untuk beberapa waktu kemudian Zidan mengulurkan kepalan tangannya. Meminta, tos ala pria dengan Azam. Ada hal yang terjadi kemarin yang memicu kesalahpahaman di antara mereka, kemudian Zidan yang menyadari posisinya sebagai seorang adik seolah meminta maaf terlebih dahulu dan Azam pun menyambut tos itu. Nanti gue ganti uang jajan lo, bang. Ucap Zidan pelan. Azam mengurutkan keningnya seolah bertanya dari mana Zidan tahu soal hukumannya. Zidan tertawa. Gue gak sengaja dengar obrolan opa sama oma. Azam tertawa rendah. Gak usah lah. Gak bakalan mati gue, cuma karena uang jajan. Kedua pria tampan itu bicara pelan sambil sesekali tertawa membuat Ziko dan Gibran hanya saling berpandangan tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tak lama, suara tawa Zia terdengar ketika baru datang mengambil air minum dari dapur dan melihat saudara-saudaranya memakai kaos yang sama tak bisa dibendung. Ya ampun, kirain tahanan mana masuk ke sini.
Lanjut si cantik itu sambil tertawa lagi. Cek, emangnya baru nyadar? Keluh Gaza sambil menunjuk kedua adik kembar yang sedang bermain pasir. Itu. Oh iya? Nah agak sadar ya kalau dua unyil itu pakai kaos yang sama kayak A, ucap Zia yang mempertanyakan kefokusannya yang entah hilang kemana. Ketinggalan di kamar mandi belakang kali Zi. Gibran lalu duduk di samping Zidan pada gazebo teduh itu. Tega kamu Zi, masa adiknya dibilang dua unyil. Gaswan yang sedang mencetak pasir menyerupai istana lalu menjawab celotehan Gibran yang kini sedang memainkan gitar yang diambilnya dari pojokan gazebo. Tahu tuh mas. Dezia selalu bilang kita unyil. Emang unyil apaan sih? Unyil kan kecil-kecil. Lihat deh badan mereka nggak kayak anak umur 6 tahun kecil banget. Mukanya juga beda nggak kayak aku sama Aa Zidan. Kayak bukan anak mommy daddy. Sontak serempak seluruh anggota keluarganya melotot dengan apa yang dikatakan oleh Zia. Memang Gaswan dan Gavi ini wajahnya tak sama dengan kakak-kakaknya juga tidak memiliki netra biru seperti ibunya. Sehingga kerap menjadi bahan ejekan oleh Zia. Padahal keduanya tampan dan mewarisi wajah ayahnya yang khas Sumatera. Tak lama terdengar suara tangis kedua adiknya bersahutan. Kok nangis cuma dibilang gitu? Hei, mommy, daddy. Kedua anak kembar itu lalu berlari ke arah dalam ruangan mengadukan ucapan kakak mereka pada orang tuanya. 23. Cek, sehari aja gak nangisin mereka kenapa sih? Tegur Zidan. Zia hanya cemberut karenanya. Ziko bahkan mendorong pundak Zia. Tega lo. Sana, minta maaf ke om sama tente. Sana. Iya. Jangan dorong-dorong. Zia pun turun dari tempat duduknya lalu mengejar kedua adiknya tadi yang menangis. Saking takutnya nanti bakalan dimarahi oleh kedua orang tuanya, terlebih sang ibu yang kalau sudah marah kejamnya melebihi calon ibu tiri Dulce Maria, Zia berlari dengan sangat cepat tanpa melihat kalau di depannya sudah ada Mahawira dan tabrakan pun tidak bisa dielakkan. BRUG hahaha. 24. Sejak kecil Mahawira Laksamana sangat menyukai berorganisasi dan menyukai bela diri. Maka menjadi seorang prajurit TNI adalah sebuah profesi yang cocok untuknya. Semua persyaratan menjadi seorang TNI ada pada dirinya dan seluruh keluarga pun sangat bangga atas prestasi yang dicapainya ketika lulus menjadi taruna muda dengan pangkat Letnan II. Andai sang ayah tidak mendengar berita ada anak dari temannya yang gugur ketika bertugas di Papua, mungkin sekarang Mahawira sudah mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Apalagi saat itu ada kabar kalau Wira terpilih sebagai prajurit yang akan dikirim dalam misi perdamaian di Suriah. Ayah Wira, Hamdan Laksmana melarang putranya untuk melanjutkan tugas mulia tersebut karena Wira adalah anak satu-satunya yang mereka miliki dan bukan tidak percaya pada takdir, namun hanya itulah pesan terakhir dari Hamdan yang tidak mengizinkan putranya melanjutkan kembali tugasnya dalam kemiliteran. Andai ada pilihan untuknya. Ya, andaikan Mahawira boleh memilih, dia lebih suka berada di perbatasan perang atau daerah perdamaian memegang senjata, daripada harus menjaga anak-anak. Tak bisa dipungkiri meski profesinya keren sebagai seorang bodyguard, yang selalu berpakaian rapi dengan setelan jas hitam kemeja putih, dasi serta earphone, tapi tetap saja yang dia jaga adalah anak-anak kecil. Baiklah, seorang Zidan adalah anak yang penurut tidak banyak tingkah tapi saudari kembarnya. Setiap hari ada saja kelakuan absurdnya yang selalu membuat Mahawira kesal. Dia yakin kalau tensinya makin hari makin naik. Setelah tadi pagi melihat Mahawira dalam kondisi seperti bayi baru lahir alias original alias polosan, kini gadis centil ini berlari dan menabraknya. Untung tak sampai jatuh karena Wira menahannya dengan meraih Zia dalam pelukannya. Ala film India. Mirip sih, namun adegan romantis yang disusul oleh alunan musik ala negeri Gangga itu hanya terjadi pada Rahul dan Anjali.
Kalau Princess Elsa dan Zainuddin. Entah secara kebetulan atau tidak, malah terdengar jelas suara merdu Satria Gibran Sarjono yang bernyanyi diiringi petikan gitarnya. Suket Jepang dinggo nambani, nek di sawang tambah ngangeni. Tuku jambu keliru randu, I love you kepadamu. Tak ada adegan malu-malu layaknya gadis India yang tertutup wajahnya oleh kerudung saking malu ditatap oleh sang pria. Yang ada, Wira mulai merasa ada yang janggal dengan kelakuan wanita di depannya. Awalnya tak ada yang aneh namun Wira menyadari jika ia sangat menempel dengan sang putri dan ternyata Wira baru sadar kalau Zia melabuhkan tangannya di dadanya. Dan tangannya sendiri di pinggang gadis itu. Mahawira menyadari posisi ini kemudianlah dengan segera melepaskan sang putri yang wajahnya merona merah. Ia berdeham lalu merapikan pakaiannya. Begitu juga dengan sang putri yang merapikan pakaian dan juga rambutnya dengan menyelipkan helaian rambut ke belakang telinganya. "Maaf," ucap Zia pelan sambil tersenyum malu-malu. Wira tak enak sendiri karenanya. Ia lalu menetralkan nafasnya. 25. Lain kali jangan lari-lari lagi. Zia mengangguk. Iya udah, punten, ke depan dulu ya. Ucapnya malu-malu bahkan sampai menggigit bibirnya segala. Wira sampai heran dibuatnya. Dia benar Nona Zia kan? Kenapa berbeda sekali? Biasanya netra biru itu akan menyala padanya setiap hari. Namun tadi, apa Zia kesurupan penghuni kolam renang? Rasanya sangat tidak mungkin karena makhluk astral mana yang sanggup bertahan di kediaman Susana Pangalengan. Lalu kenapalah tiba-tiba bersikap manis bahkan memanggilnya Uda? Wira berpikir sebentar kemudian ia berkacak pinggang dan tidak sengaja melihat ke arah bagian depan tubuhnya dan langsung menyadari sesuatu. Wira sontak menutupi bagian depan atas dan bawah tubuhnya itu dengan tangan. Tadi pagi, Wira sudah dilihat secara total oleh Zia, apakah karena tadi gadis itu berubah? Dia pun menghembuskan nafasnya kasar. Pasti karena kejadian tadi pagi membuat pandangan si Princess berubah. Wira jadi takut sekarang sampai merinding sendiri. Remaja sekarang tumbuh dewasa sebelum waktunya. Lalu segera pergi lewat jalan samping menuju depan rumah. Lebih baik berjaga di sana. Sementara keempat pemuda Rohichan di samping kolam masih berkumpul dengan ditemani aluanan gitar. Tepatnya, Gibran yang bernyanyi sambil memetik gitar dan Ziko menepukkan tangan seirama dengan lagu sedangkan kedua saudaranya hanya bermain ponsel tak ingin ikutan namun menikmati lagunya. Tuku tomat ning Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan, I Lombok rawit pedes tenanan, golek duit kanggo lamaran. Asituk, sahut Ziko. Meski tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh saudaranya namun Ziko tetap menikmati karena suara Gibran sangat merdu, khas dengan gaya dan logat bicara Jawa Tengahnya. Ia tampan dalam kearifan lokal yang sebenarnya. Ia suka seni terutama lagu-lagu langgam Jawa daerahnya dan ia juga suka otomotif. Saking sukanya, sang nono sudah berjanji menghadiahkan sebuah mobil sport untuknya saat usianya 18 tahun nanti jika sudah mengantongi surat izin mengemudi. Gibran masih memeluk gitarnya namun dia memperhatikan kedua saudaranya yang lain sedang asik memegang ponsel. Sinetra abu dan biru yang dikenal pendiam dan serius itu sesekali tersenyum melihat layar ponsel mereka masing-masing. Bang Azam sama A, Zidan ngapain ngobrol lewat HP sih? Langsung aja kali. Celetuk Gibran pada kedua pamannya tersebut. Keduanya melihat Gibran dan setelah itu menyadari kalau mereka memang sama-sama membuka aplikasi chat. Set. Kode Gibran pada Ziko. Ziko menoleh menaikkan satu alisnya. Dengan memanyunkan bibirnya Gibran menunjuk pada Azam dan Zidan. Ziko lalu mencodongkan tubuhnya dan bicara setengah berbisik pada keponakannya itu. Pacaran. Gibran melongok karenanya. Jeruk makan. 26. Bukan. Amit-amit.
Geram Ziko. Untung saja kedua orang di depannya itu nggak sedang fokus dengan ponsel mereka masing-masing sehingga tidak mendengar dengan apa yang dikatakan oleh Gibran. Maaf, maksudnya masing-masing punya pacar? Tanyanya pelan yang diangguki Ziko. Gibran menggelengkan kepalanya. Kita kan nggak boleh pacaran. Kata siapa? Kata ayah sama bunda. Gak boleh sebelum lulus kuliah nanti. Kalau bisa sampai lulus S1. Ziko tertawa mendengarnya. Hari ini gak punya pacar. Malu sama si Fauzan. Lihat iknya. Ada perayaan anniversary ke 1 bulan sama pacarnya. Ujar Ziko. Fauzan. Ojan. Anaknya ibu kantin. Yang masih kelas 4 SD. Udah punya pacar? Tanya Gibran kaget. Lia? Manggilnya mama papa lagi. Jan, bocah. Hah, makanya sekali-kali keluar dong dari peraturan Kesultanan Brebes lo itu. Pacaran itu lumrah kali. Gak bocah gak orang dewasa. Abang punya? Tanya Gibran. Gue. Tanya anak ketiga Boril dengan senyum khasnya yang tampan. Kecuali Zia, hampir semua anak paling cantik di sekolah pernah gue pacarin. Playboy Rika, bang. Ziko tertawa karenanya. Lalu menepuk bahu keponakannya itu. Mau gue ajarin? Gak. Inyong madangsit. Weteng nyong kencot. Gak. Aku makan dulu, perutku lapar. Tolak Gibran sambil turun dari gazebo. Meninggalkan Ziko yang sedang menertawakannya dan juga saudaranya yang lain yang sedang asyik dengan ponselnya. Udah gadis keponakannya Oa. Ucap Aprilia ketika Princess Zia datang ke ruang makan lalu mencium tangan seluruh anggota keluarga dan terakhir adalah Aprilia yang duduk dekat ibunya. Makin cantik lagi. Makasih banyak Oa. Katanya kalau punya anak gadis itu cepat ngawinin lo tante. Ucap Stella. Hus. Tegur Alex di sebelahnya. Apa sih mas? Keluh Stella yang bisa bebas makan sementara putrinya Agni tidur dan ditaruh di kamar khusus untuk mereka ketika menginap di rumah ini. Alex mendekatkan bibirnya ke kuping sang istri. Jangan singgung-singgung nikah muda ah. Ada papa di sini. Mas lagi nabung buat beli klam bola. 27. Stella mengerti lalu menganggukkan kepalanya setuju dengan apa yang diucapkan oleh suaminya tadi karena jika papa tampannya itu tersinggung, bisa-bisa gajian Alex tidak turun. Mereka kan sedang giat menabung sekarang. Ingin membeli klam sepak bola, Bumia UFC. Makin nakal. Omel Riani yang tengah menyuapi Gaswaan dan Gavi setelah berhasil dibujuk susah payah karena menangis kencang tadi akibat ledekan sang kakak. Maaf atuh mom. Ucap Zia penuh rasa penyesalan. Sok dedewian kamu mah. Udah gede juga. Suka mengulanginya lagi kamu itu. Uwak. Zia yang cemberut lalu memeluk Aprilia. Andika hanya bisa menggelengkan kepala. Jika Riani sudah mengomel seperti itu tak akan ikut campur. Demi kebaikan putrinya sendiri. Kenapa sih Lan? Tanya Cindy saat baru datang dari arah dapur membawa mangkuk untuk mencuci tangan karena suaminya jarang sekali makan memakai sendok jika menunya khas Mandailing, ikan asam padeh dan sambal kantori jeruk. Zia ma, ledekin adik-adiknya terus. Iya oma. Teh Zia nakal. Kompak si kembar mengadu. Zia menyipitkan mata pada kedua adiknya. Hayo melotot lagi. Tantang Riani yang sudah sangat paham dengan kebiasaan sang putri yang suka mengintimidasi dengan matanya sehingga bisa membuat adik-adiknya menangis itu. Akhirnya, karena sudah diingatkan oleh sang ibu, Zia pun meredupkan pandangan matanya. Udah jangan diledekin aja. Ayo makan. Harus akur sama saudara tuh. Jangan main ledek-ledekan. Kita cuma keluarga kecil. Kalau musuhan, gak punya saudara lagi. Tegur Bayu yang membuat si Princess tersenyum lebar lalu mengambil kursi dan duduk di dekat ayahnya.
Siapapun akan geleng-geleng kepala melihat kelakuan ajaib Zia. Tuh, padahal kan Zia mah gak ledekin. Zia sayang sama Gaswan sama Gavi meskipun mukanya gak mirip. MOMMYYYY. Saat keluarga besar Rohichan tengah menghabiskan waktu libur mereka bersama di dalam rumah, maka beberapa pengawal lebih memilih untuk berjaga di pos satpam.